Hai, selamat datang di The Conversation bersama saya Samuel Pijar. Narasumber hari ini merupakan CEO dari Melkor Group Indonesia, Pak Rudi Puspoprojo. Halo, Pak Rudi, apa kabar? Halo Sam, apa kabar? Baik, baik. Pak Terima Rudi baik? kasih sudah diundang, terima kasih. Semoga baik-baik juga Sam. Pak Rudi, saya mau nanya, kapan sih Melkor Group Indonesia itu didirikan dan siapa saja pendirinya? Ya, Melkor Group Indonesia itu didirikan tahun 2017. Waktu itu bersama teman-teman saya, kawan-kawan baik saya, mentor saya, yaitu Bapak Peter F. Gonta dan Pak Dodi Ladukadir. Waktu itu kita belum tahu mau kita apakan di Melkor, cuman kita buat dulu aja. Oke, kalau dari arti nama Melkor itu sendiri apa sih Pak Rudi? Ya, jadi nama Melkor itu nama yang tidak sengaja kami pakai waktu itu, ide dari salah satu putra Pak Dodi Abdul Qadir. Informasinya dulu itu Melkor adalah sebuah figure dari game. Ya, saya nggak tahu tuh game apa ya, tapi menurut putranya Pak Dodi waktu itu Melkor ini figure yang luar biasa lah, yang keren lah, yang jagoan atau apapun. Sekali lagi saya nggak tahu. Nah kemudian kami ini coba menggali lagi Melkor ini apa sih arti sesungguhnya. Jadi kita googling lah segala macam. Kita menemukan rupanya Melkor itu tanpa sengaja nama sifatnya biblical. Jadi ada di Bible itu sebenarnya. Jadi waktu Yesus lahir di Nazaret itu ada 3 raja kan. Salah satunya namanya Melchior gitu dari Spanyol waktu itu yang membawa hadiah untuk Yesus yang baru lahir di Nazaret. Nah mereka ini menuju Nazaret mengikuti bintang utara atau North Star gitu ya. Nah setelah saya gali lagi, Melkor itu juga nama sebuah keluarga lama di Austria kalau nggak salah, yang artinya King of Lights gitu ya. Jadi lucu nih, kebetulan 3 raja, kita bertiga buat Melkor. Kemudian following North Star biasanya diasosiasikan dengan good direction lah, kira-kira begitu. Itu aja. Oke. Kalau untuk visi dan misinya Melkor sendiri, apa sih Pak? Kalau boleh tahu, sama kultur apa sih yang Bapak coba bangun di Melkor? Ya, jadi kita ini mulai melihat Melkor ini harus bisa membuat impact, membuat dampak kepada masyarakat. Jadi kalau Sam tahu Peter F. Gonta itu, if I may say, itu beliau itu adalah living legend lah di bidang bisnis gitu ya. Saya juga sudah mulai bisnis dari early years of 90s gitu ya. Pak Dodi adalah lawyer yang sangat terpandang di Indonesia. Klien-kliennya banyak korporasi besar juga. Jadi kita berpikir what can we do together yang bisa beri impact kepada masyarakatnya. Kemudian muncullah ide environmental ini gitu. Jadi as simple as that, waktu itu kita bicara santai, let's do this gitu ya. Oke, let's do this. Nah itu jadi kita mau berbuat sesuatu yang ada impactnya, karena kita ini kan akan ditagih oleh anak cucu nanti nih, bukan berapa jumlah uang yang ada di bank account gitu kan, tapi apa yang kita sudah lakukan saat ini ya untuk anak cucu kita ke depan gitu. Kira-kira begitu aja sih. Oke. Kalau boleh tahu Pak Rudi, nilai-nilai perusahaan apa aja sih yang coba diterapkan di Melkor? Saya membayangkan Melkor Group ini setiap hari akan menjadi besar dari in term of sumber daya manusianya ya. Saya membayangkan sebuah suasana kerja yang kolaboratif ya, yang partisipatif. Jadi setiap orang berpartisipasi dalam ide-ide. Setiap orang secara proaktif itu menyampaikan ide-idenya. Jadi
saya melihat ide itu adalah yang utama dibanding hierarki, ya. Jadi Sam atau staff yang lain itu bisa memberikan ide, ya, bisa berdiskusi tentang ide, berargumentasi tentang ide, and then we agreed upon that idea. Jadi it doesn't have to be my idea atau Pak Peter idea. Jadi saya pengen sebuah organisasi yang mengedepankan itu ide, karena kita harus mengeksekusi dari ide yang terbaik. Jadi sekali lagi, ide di atas hierarki gitu. Memang hierarki saya CEO-nya Melkor. Namun ide itu yang terpenting gitu. Saya bisa salah dalam memutuskan sesuatu, saya bisa salah dalam memberikan ide. Jadi saya ingin teman-teman di organisasi ini bisa aktif lah memberikan ide. Nilai-nilai perusahaan kita coba membangun perusahaan ini di atas sebuah fondasi, ya. Fondasi yang bisa dipahami oleh setiap anggota dari organisasi. Yang utama menurut saya adalah integritas, ya. Sebagai individual dan sebagai korporasi kita harus very clear terhadap apa sih yang kita mau lakukan gitu, ya. Dasarnya apa gitu. Dan saya rasa integrity itu atau integritas itu fondasi utama. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus menjaga integrity itu, ya. Kemudian di dalam berorganisasi, kita perlu, menurut saya ya, perlu apa yang disebut keberanian lah, keberanian atau bravery, courageous gitu, ya. Berani untuk apa? Berani untuk tadi lagi, sekali lagi, menyampaikan ide. Everybody di organisasi ini harus berani mengambil keputusan setiap hari. Karena saya meminta setiap business unit di sini bisa mengambil keputusan setiap hari. What to do? What's the plan? Kita bisa mengantisipasi sesuatu, ya. Keputusan-keputusan harus dibuat. Kemudian apalagi ada beberapa yang kita coba bangun sebagai value dari perusahaan dan harus dipegang oleh bukan aja oleh saya, bukan hanya oleh foundersnya, tapi oleh seluruh tim yang ada di sini gitu, ya. Apalagi kita berencana untuk IPO juga, ya. Jadi kira-kira itu aja. Oke. Pak Rudi, kita kan tadi udah bahas tentang sejarahnya Melkor, visi misi, mulai dari kultur juga nilai-nilai. Nah, cuman kita belum sempat bahas nih, apa aja sih unit bisnis Melkor dan bergerak di bidang apa aja? Yeah. So, pada dasarnya Melkor bisnis itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah restorasi lingkungan hidup atau environmental restoration. Itu di situ kita bicara carbon credit, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat melalui usaha-usaha kita di non-karbon, ya. Non-karbon itu apa? Jadi produk-produk di luar karbon lah, seperti apa. Kita bicara di satu area yang kita punya, bekerja sama dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa untuk budidaya kepiting bakau misalnya. Kemudian dan produk-produk lain seperti lobster, teripang, bahkan produk-produk proses food seperti ikan asin. Jadi bagaimana kita ini mencoba membuat yang tadinya sebagai mereka menangkap kepiting, menangkap lobster itu untuk kepentingan keluarganya gitu, ya, bisa meningkat untuk mensejahterakan keluarganya. Nah, kita coba tingkatkan, atau istilah saya adalah kita coba buat mengindustrialisasikan gitu, ya, kepiting bakau itu menjadi sebuah industri, bekerja sama dengan BUMDes tadi, ya, untuk bisa masuk ke level berikutnya, karena bukan saja ini untuk pemenuhan kebutuhan makan hari ini gitu, ya, tapi kita coba bantu dengan ini mereka bisa menyekolahkan anaknya, mereka bisa memaintain kesehatan keluarganya, mereka bisa periksakan ke dokter gigi, ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan cuman untuk kepentingan keluarga, tapi bisa lebih
meningkat dari itu. Yang ketiga adalah kita membangun organisasi teknologi di bidang environmental. Jadi intinya adalah bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan teknologi untuk menjaga lingkungan kita. Kira-kira begitu. Jadi ada 3 pilar, jadi carbon credit atau environmental restoration, kemudian non-carbon business, ya, bekerja sama dengan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi, kemudian yang terakhir adalah teknologi, ya, di bidang environmental. Ya, kira-kira itu. Sebagai pemilik konsesi hutan yang besar untuk dikelola sebagai proyek carbon credit nih Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi sama Melkor? Ya. Konsesi yang kita pegang saat ini, saya tidak pakai kata memiliki, kita pegang, itu pada dasarnya adalah milik masyarakat, ya, pada dasarnya. Jadi kita harus hargai itu sebagai milik masyarakat. Lebih dibanding miliknya pemerintah daerah, ya. Walaupun kita hargai juga tuh kenyataan bahwa hutan itu sebagian besar adalah secara administratif milik negara, tapi yang ada di dalam hutan itu masyarakat. Jadi paling penting adalah menghargai keberadaan mereka, ya. Tanpa mereka apa yang kita lakukan nggak akan berjalan. Bisa saja kita punya konsesi, gitu kan? Tapi kalau komunikasi kita buruk dengan masyarakat, kerjasama kita buruk dengan masyarakat, tidak ada yang bisa kita eksekusi di lapangan. Ya, karena mandat terpenting dari carbon credit adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, saya lihat kan Melkor ini masih relatif muda ya, Pak Rudi ya, bener ya. Cuma punya ambisi yang besar banget nih, bahkan nyampe mau IPO tadi. Ya. Kira-kira tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh Melkor sendiri, Pak Rudi? Ya, kalau pilihannya adalah kata ambisi, ambisi itu konotasinya bisa negatif atau positif gitu ya. Saya coba tarik ini sebagai definisi yang lebih positif, lebih konstruktif. Jadi saya bilang mungkin bukan ambisi tapi cita-cita gitu ya. Dan keberanian itu untuk kita berbuat sesuatu dalam situasi, kalau kita bicara saat ini, ya, kita bicara carbon credit, regulasinya belum lengkap di Indonesia, gitu ya. Tapi kita bertekad maju terus nih, ya. Dengan keyakinan regulasi tersebut akan muncul, akan terbentuk pada saatnya, dan pada saat itu sudah terbentuk, kita sudah siap ada di pasar. Jadi sekali lagi, kata ambisi itu bisa konotasinya negatif atau positif. Saya tidak bisa bilang bahwa kita berambisi gitu ya. Tapi kita punya niat, punya cita-cita untuk sekali lagi bagaimana memberikan impact sebesar-besarnya kepada masyarakat di Indonesia. Ya, pertama. Kedua, bagaimana kita bisa memberikan impact sebesar-besarnya kepada tim organisasi kita yang punya belief yang sama, yang punya keinginan yang sama untuk melakukan sesuatu, to give back to community. Itu saya pikir yang paling penting lah dari semuanya. Kira-kira begitu. Pak Rudi, Melkor ini kan bisnisnya berhubungan dengan masyarakat ya. Bagaimana sih Melkor itu meyakinkan masyarakat sekitar wilayah izin konsesi agar hutan atau lahannya itu dapat digunakan sebagai sumber kredit karbon dari Melkor sendiri? Ya, ini adalah hal yang paling esensial dari carbon credit ya. Bagaimana bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai apa yang kita lakukan, pertama. Kedua, apa yang akan mereka dapat dari kolaborasi ini. Ya, sekali lagi, hutan, lahan itu masyarakat yang punya. Ya. Dan yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk mendengarkan
ya, mendengarkan apa yang masyarakat mau, apa yang masyarakat cita-citakan gitu ya. Tanpa kemampuan itu saya rasa akan sulit untuk bisa mengeksekusi inisiatif ini. Nah, yang lain yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu bisa dirasakan sebagai pernyataan gitu ya, yang tulus, yang datang dari hati kita gitu ya, dan bagaimana mereka bisa merasakan itu penting ya. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu adalah hal utama dan yang pertama kita lakukan ya, sebelum kita berkomunikasi dengan stakeholder yang lain gitu ya, untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk kita lebih kenal mereka dan mereka mengenal kita gitu. Jadi we have to take our time to build that kind of relationship, itu sih. Oke, Pak, bagaimana sih cara Melkor ini memotivasi dan menggali potensi karyawan-karyawannya sehingga tercapai nih visi misi Melkor? Motivasi ya. Saya ini agak teori saya agak berbeda. Motivasi itu sebenarnya datang dari diri sendiri, bukan dari faktor luar gitu ya. Namun mungkin kita bisa kasih stimulasi gitu untuk bagaimana ya kita nih sebagai organisasi, sebagai individual di dalam organisasi ini, setiap bangun pagi, pertama dulu, yang paling penting, feel happy, gitu kan ya. Nah, feeling happy itu nggak bisa diajarkan lewat apa course tentang motivational, nggak bisa, menurut saya ya. Jadi boleh-boleh saja ikut program-program seperti itu, namun kita harus punya keinginan dari dalam sendiri ya, dan belief gitu, belief system bahwa apa yang kita lakukan itu atau apa yang kita terima dari sekitar kita itu adalah hasil dari tindakan kita dan pikiran kita gitu. Jadi kalau kita bangun pagi feeling happy, energized gitu ya, saya yakin the rest of the day itu akan menarik sesuatu yang positif juga gitu. Nah, karena setiap individu berbeda cara pandang terhadap hidupnya ya, cara pandang terhadap dunia. Jadi motivasi itu saya termasuk penganut teori yang tidak bisa diinjek dari luar, tapi mungkin bisa distimulasi, diberi knowledge mungkin bisa, gitu, bahwa paling bagus setiap pagi kita feel happy, kita bersyukur, gitu ya, atas kesempatan untuk menikmati lagi dunia ini. Kira-kira gitu sih. Okay. Saya bisa ngomong panjang lebar, teman saya stop aja. Oke, jadi kuncinya feel happy ya Pak ya? Iya, saya rasa itu. Jadi happy itu membuat vibrasi positif, menyenangkan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk lingkungan gitu. Sesekali susah boleh lah, sedih gitu. Kita manusia ya, nggak bisa bangun pagi, I feel happy. Tapi we have to fight for that gitu, untuk feel happy every morning, bersyukur every morning, terlepas dari semua masalah yang kita hadapi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Rudi, bagaimana sih Pak Rudi melihat Melkor di 5-10 tahun ke depan? Saya sih melihat bahwa harus young generation yang running this company gitu ya.
dengan ide-ide yang lebih segar, dengan semangat yang lebih segar gitu ya. Karena sekali lagi kita ini membangun perusahaan ini, Melkor ini, untuk memberikan dampak atau impact yang besar kepada masyarakat dan juga kepada siapapun yang terlibat di organisasi ini. Jadi saya melihat potensinya luar biasa Melkor, apalagi kita punya tim yang masih muda-muda, cerdas-cerdas gitu ya, penuh harapan lah dengan semangat yang segar gitu. Jadi saya melihat masa depan Melkor bukan hanya 5-10 tahun ke depan, tapi akan sustain cukup lama saya rasa ya. Apalagi kalau kita bicara, kita punya core business yaitu green initiative gitu ya. That's the future of business, and that's our future gitu ya. Jadi saya rasa masih panjang dan lebar, tapi saya melihat pemimpin-pemimpin muda ini harus muncul nih di sini nih, ya, to take over kita ini yang sudah out of date nih, gitu ya. Yang kita punya kan hanya wisdom, kalau punya, gitu kan ya. Yang lain nggak punya, gitu. Jadi ini harus segera di take over oleh yang muda-muda lah. Itu aja sih. Thank you yang udah nyaksin The Conversation hari ini. Mungkin terakhir nih, closing statement dari Pak Rudi. Ya, terima kasih. Jadi di pengalaman saya melakukan bisnis gitu ya, baru kali ini saya merasa bisa tidur dengan cukup tenang, karena apa yang kita lakukan ini, we build the business, namun juga yang terpenting adalah kita memberikan impact kepada lingkungan dan kepada masyarakat. Kalau kita bicara mengenai perubahan iklim, ya, climate change gitu ya, cukup menyeramkan ya, melihat fakta-faktanya, dan saya rasa kita ini tinggal sekarang di planet bumi satu-satunya, walaupun Elon Musk sedang berusaha to build something di Mars, tapi sampai saat ini planet bumi menjadi satu-satunya tempat tinggal kita. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau kita mengajak orang, teman-teman, lingkungan kita untuk sadar lingkungan, sadar mengenai perubahan iklim ya, dan bagaimana situasinya kalau kita tidak segera atasi gitu. Nah, melalui private sector, melalui apa yang kita lakukan nih, harapannya kita bisa turut serta memitigasi gitu ya, dan mengurangi ancaman-ancaman perubahan iklim. Kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan tagline kita, saving our tomorrow, itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menyelamatkan hidup anak cucu kita, gitu ya. Bukan hidup kita, mungkin pada saat itu saya sudah nggak ada, gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil kembali kepada Sang Pencipta, gitu ya. Tapi at least kita berjuang untuk anak cucu kita lah. Thank you Pak Rudi untuk closing statement-nya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di The Conversation berikutnya, Saving Our Tomorrow.